Sahadewa Online Class. Hari ini dan 6 hari ke depan saya akan sharing buat teman-teman semua ya. Nah, saya akan sharing salah satu buku saya, The Science of Luck karangan Bong Chandra. Di mana buku ini saya beli 9 tahun yang lalu, teman-teman ya, kira-kira. Nah, di sini dibahas menciptakan keberuntungan dengan alamiah. Penasaran kan? Check this out. Katakan bahwa orang beruntung adalah orang sial yang keras kepala mengejar keberuntungannya. Ya, dan kita dikatakan menjadi sutradara di pagi hari dan pemeran pembantu di malam hari. Percaya keberuntungan selalu dimulai oleh langkah kecil, yaitu tindakan. Saya akan sharing 2 macam story, teman-teman. Story yang pertama, Alkisah, seorang wanita, dia bangun dari tempat tidurnya, dia lihat jam, ternyata jam 9 dan dia terkejut bahwa dia terlambat pergi ke kantor. Kemudian dia buru-buru bergegas ke kamar mandi, kemudian terpleset, teman-teman. Dia menggosok gigi, ternyata odolnya sudah habis. Dengan persiapan seadanya, akhirnya dia pergi keluar untuk mencari bis dan kemudian cuaca tidak bersahabat, teman-teman ya. Jadi dia berteduh dan akhirnya ada mobil yang beralih kencang dan dia tercipratan oleh air genangan. Nah, disitulah dia buru-buru, akhirnya sampailah juga dia di kantor tersebut jam 3 sore, teman-teman. Di situ ada pengumuman bahwa hari ini libur. Ternyata hari ini adalah hari Minggu. Cerita kedua sangat berlawanan dengan cerita yang pertama. Alkisah ada seorang wanita, dia baru bangun tidur, dia menemukan suasana yang romantis, di ranjangnya dipenuhi oleh bunga-bunga. Kemudian dia menemukan sepucuk surat cinta dan juga kotak berisi cincin berlian. Tak lama kemudian ada seorang teman yang sudah lama meminjam uang dan ingin mengembalikannya. Sepanjang waktu wanita ini dipenuhi dengan keberuntungan dan sukacita. Cerita tersebut adalah cerita yang ekstrim. Salah satu adalah good day dan satunya bad day, teman-teman. Dan mungkin kita juga pernah mengalami hal seperti itu, di mana ada saat-saat ketika apa yang kita inginkan secara lancar bisa kita dapatkan, dan ada pula di saat-saat pada saat apa yang kita inginkan semua berantakan, teman-teman. Ketika musibah itu datang, seringkali kita bertanya, kenapa kita sial? Tuhan ini tidak adil. Semestinya kita mencari solusi atas semua permasalahan itu. Apa solusinya? Bahwa semuanya itu ada polanya. Dulu pastinya teman-teman punya pita kaset, ya, dimana kalau misalnya kita keluarkan pitanya dan kemudian kita isi goresan dari pisau, apa yang terjadi? Saya yakin lagu-lagunya akan berubah menjadi suara yang aneh. Itu akibat kita rusak pita terhadap kaset tersebut. Sama, dalam hidup ini juga ada polanya, teman-teman. Ada pola hidup yang baik dan juga ada pola yang buruk. Kabar baiknya, nasib buruk bisa diubah secara alamiah. Berikut tipsnya. Yang pertama yaitu lakukan hal yang ekstrim dan tidak berhubungan. Contohnya seperti apa? Pada saat kita contoh nih berbincang-bincang, teman-teman, tiba-tiba ada petir yang besar menggelegar. Apa yang terjadi? Petir tersebut menghentikan pembicaraan kita, dan pada saat kita memulai lagi pembicaraan, kita sudah lupa dengan apa topik yang sebelumnya. Itu dikarenakan karena pola yang lama sudah dirusak oleh sesuatu yang ekstrim. Jadi apabila kita ingin merubah peruntungan, maka yang harus dirubah yaitu polanya dengan cara sesuatu yang positif dengan ekstrim. Yang kedua, lakukan dengan cepat. Kecepatan membuat kesempatan otak kita berpikir semakin kecil. Sesuatu yang kita lakukan dengan cepat akan merusak konsentrasi kita pada pola lama. Inilah kesempatan terbaik kita untuk memasukkan pola yang baru. Yang ketiga, ganti suasana. Salah satu klub sepak bola yang terkenal mengajak para pemainnya untuk bersenang-senang sebelum pertandingan final. Ini dipercaya untuk merusak pola ketegangan yang dihadapi oleh para pemain. Dan benar saja, teman-teman, para pemain bisa bermain dengan lepas dan akhirnya merebut kemenangan. So, suasana memegang andil yang penting dalam membuat sebuah pola. 4, ubah gerakan kita. Hal terakhir yang dapat kita lakukan untuk merubah pola yaitu gerakan. Ya, jadi gerakan pada saat kita tidur merangsang otak kita untuk bermalas-malasan. Beda halnya pada saat kita berdiri, berjalan, berlari, bahkan melompat. Otak kita akan menerima informasi dari tubuh kita. So, jika kita ingin merubah pola lama, maka ubahlah gerak kita. Ingat, keberuntungan berpihak pada orang rajin. Orang rajin terbentuk dari mood, dan mood terbentuk dari gerakan. So, sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok. Semangat!